Next. Nah, kemudian perusahaan juga teridentifikasi mengalami high gearing di mana PT Berdikari terjadi peningkatan rasio debt to equity-nya. Nah, pada tahun 2013 itu sebesar 192,1%, kemudian meningkat menjadi 434,7% pada tahun 2014 dan sempat menyentuh angka negatif pada tahun 2015 dan 2016 sebesar negatif 1.684,9% dan 389,5% sebelum akhirnya membaik pada tahun 2017 menjadi positif 777,6%. Next. Nah, yang terakhir terjadi low liquidity di mana PT Berdikari terjadi penurunan atas rasio lancar yang signifikan dalam kurun waktu 2014 dan 2016. Nah, tercatat pada tahun 2013 rasio lancar perusahaan sebesar 141,4%, turun menjadi 99,2%, turun lagi menjadi 76,4%, dan turun lagi menjadi 66,4%, dan pada akhirnya membaik pada tahun 2017 menjadi 95,8%. Next. Nah, dari 3 classic symptoms yang telah dijabarkan, terdapat indikasi bahwa perusahaan sedang tidak baik-baik saja, dan benar saja pada pertengahan tahun 2017 terbukti beberapa petinggi PT Berdikari itu melakukan korupsi, dan pada akhirnya dilakukan transformasi perusahaan. Nah, sekian dari saya, selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Oke, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang leading indicator of sickness. Nah, jadi pada tahun 2016 sendiri ini PT Berdikari mengalami beberapa hambatan, yaitu seperti kebutuhan daging yang peminatnya sebesar 604.968 ton, tapi hanya 354.770.000 ton yang mampu dipenuhi oleh PT Berdikari ini. Nah, kemudian juga PT Berdikari mendapat penurunan kinerja yang ditandai dengan laba yang rendah disebabkan oleh tingginya beban hutang dan biaya, dan modal kerja yang belum mencukupi untuk menunjang kegiatan operasional. Ditambah lagi pada tahun 2015 ini PT Berdikari mencatat adanya kerugian sebesar 128 miliar sehingga membutuhkan pinjaman dana. Nah, karena pada saat itu perusahaan ini mengalami penurunan yang banyak, maka ada pegawai muda yang memilih untuk mundur daripada tinggal di perusahaan, sehingga yang tersisa hanyalah pegawai yang lama-lama. Nah, oleh karena itu, karena PT Berdikari ini ada penurunan, jadi harus menciptakan suatu inovasi yang membuat perusahaan ini tetap memiliki nilai. Nah, kemudian di tahun 2017 ini, PT perusahaan ingin perusahaannya bangkit. Kemudian memunculkan fase recovery yang bertekad untuk memperbaiki posisi keuangan serta peningkatan kepercayaan pemerintah dan para pemangku kepentingan lain dengan cara melakukan kerjasama dengan cara sinergi BUMN, kemitraan, dan perbaikan proses bisnis. Sehingga pendapatan mulai naik pada tahun 2018 hingga tahun 2020 akhir. Ya, selanjutnya causes of corporate failure atau penyebab kegagalan dari PT Berdikari. Yang pertama adalah working capital yang belum efisien, dan yang kedua adalah fraud by management. Next. Working capital belum efisien ditunjukkan dengan adanya laporan keuangan yang belum membaik sampai pada tahun 2017, sehingga dilakukan sistem recovery secara besar-besaran dalam perusahaan untuk memperbaiki sistem keuangan. Next. Keadaan perusahaan diperburuk dengan adanya penyelewengan yang dilakukan oleh manajemen. Contohnya yaitu pada tahun 2017 terdapat sebuah kasus korupsi pengadaan pupuk urea tablet di Perum Perhutani Unit 1 Jawa Tengah tahun anggaran tahun 2010 sampai 11 dan 2012-2013.
Selain itu juga ada tindakan bukan prestasi anak usahanya, afiliasi berdikari insurance yang mengalami gagal bayar klaim pertanggungjawaban atas nasabah PT Kaltim Daya Mandiri. Selain itu, manajemen juga melakukan mismanagement. Hal tersebut dapat ditunjukkan adanya penurunan keuntungan dan utang yang terus membengkak. Kemudian untuk preventing corporate failure itu ada 2, yaitu dengan komite audit dan fokus pada penelitian dan pengembangan. Next. Untuk 1 yaitu komite audit. Berdikari dinilai gagal dalam mempertahankan citra perusahaannya di mana sempat terjadi kasus tindak pidana korupsi pengadaan pupuk Korea tablet yang melibatkan petinggi manajemen perusahaan PT Berdikari. Maka dari itu keberadaan komite audit sangat dibutuhkan karena selain dapat menyelesaikan masalah seperti fraud in management, juga perusahaan akan terus dikontrol sehingga nantinya reputasi dan kepercayaan perusahaan yang sudah tercoreng tersebut dapat kembali pulih. Next. Lalu yang kedua, fokus pada penelitian dan pengembangan. Hal ini sejalan dengan strategi yang telah dilakukan Berdikari, yaitu upaya pola kerjasama dengan cara sinergi BUMN, kemitraan, dan perbaikan proses bisnis. Yang terlihat pada bulan Maret 2018 lalu, di mana perusahaan mengembangkan bisnis ayam yang dimulai dengan melakukan impor grain parent stock atau GPS sebanyak 36.000 ekor dalam rangka stabilisasi harga. Lalu pada kuartal ketiga tahun 2017, di mana PT Berdikari masih membukukan kerugian yang terakumulasi hingga beban-beban pajak dan utang. Beban tersebut belum bisa ditutupi oleh pendapatan perusahaan karena untuk ekuitas perusahaan hanya 75 miliar, sedangkan utang kepada bank maupun pihak mitra sudah mencapai 600 miliar. Maka dari itu diperlukan terobosan dengan mengoptimalkan aset yang ada, termasuk aset idle perusahaan untuk menutupi sisa kewajiban perusahaan tersebut. Nah, sekian dari kelompok kami. Apabila ada yang bertanya, dipersilahkan. Izin bertanya, kelompok Kofifah. Ya, silakan. Siapa nih yang bertanya? Absen Ditarik 13, dulu. Ahmad Usman. Usman, silakan. Ya, pertanyaan saya, pada permasalahan tadi di bagian working capital, itu kondisi realnya seperti apa dan solusinya yang ditawarkan oleh kelompok ini seperti apa? Terima kasih. Sambil menunggu yang lain, silakan. Izin bertanya. Ande, silakan. Saya Devi dari kelompok 4. Izin bertanya berkaitan dengan three classic symptom yang di bagian high gearing itu dikatakan bahwa pada tahun 2015 PT Berdikari ini mencatat debt to equity sebesar negatif 1.684%. Dan setahu saya itu kalau debt to equity semakin kecil malah semakin bagus. Sedangkan pada tahun 2017 itu mencapai total rasio bernilai positif 777,6%. Nah, hal ini apa yang mengindikasikan terjadi peningkatan pendanaan dari perusahaan PT Berdikari sehingga cenderung pada tahun 2017 ini debt to equity rasionya malah positif dan lebih dari 100%. Terima kasih, dan solusi yang diberikan terkait hal ini bagaimana? Terima kasih. Sambil menunggu kelompok 3 merespons 2 pertanyaan dari Mas Usman dan Devi, teman-teman yang lain. Izin menjawab pertanyaan dari Usman. Menurut kami working capital-nya itu kenapa bisa mengalami kurang baik itu karena mismanagement. Jadi kayak manajemennya itu kurang melakukan pemilihan decision tentang pengelolaan working capital yang baik. Selain itu kan juga tadi sudah ditunjukkan kalau misalnya manajemennya itu juga melakukan fraud gitu loh, nggak menggunakan
kewenangannya dengan sebaik mungkin, namun malah menggunakan untuk kepentingannya pribadi. Mengenai solusi yang kami berikan itu mungkin secara realnya sistem recovery itu yang melakukan perombakan secara besar-besaran dari perusahaan, dari sistem manajemennya, dari semua bidangnya itu dengan bantuan dari pemerintah. Seperti itu. Terima kasih. Dari kelompok 4 belum ada yang nanya ya? Tadi sudah. Anda Devi. Silakan direspon pertanyaan kedua tadi dari Devi. Sambil nunggu yang teman-teman yang lain. Izin bertanya. Silakan. Tadi di PPT dikasih tahu kalau penyebab failure-nya itu salah satunya karena fraud by management. Contohnya itu ada korupsi dalam pengadaan pupuk urea di Perum Perhutani. Nah, itu hubungannya Perum Perhutani dengan perusahaan berdikari apa ya? Terima kasih. Menarik nih dua pertanyaan terakhir nih. Izin bertanya. Edo, silakan. Edo nanya atau dari kelompok 3 nih? Izin bertanya, Pak. Ya, oke. Baik. Saya Edo dari kelompok 4. Tadi dikatakan bahwa pada three classic symptoms bahwa pada tahun 2017 PDI berdikari kan baik itu low profitability, high gearing ataupun low liquidity pada tahun 2017 kan mulai mengalami perbaikan. Kira-kira apa yang dilakukan PT Berdikari sehingga pada tahun 2017 itu PT Berdikari dapat mengalami perbaikan? Terima kasih. Saya izin menjawab pertanyaan Olive. Apa hubungannya PT Berdikari sama Kaltim Mandiri ya? Berdikari Insurance itu kan merupakan afiliasinya dari PT Berdikari kan. Nah itu kan dia kan perusahaan yang fokus pada insuransi gitu. Nah PT Kaltim Daya Mandiri itu merupakan nasabahnya. Nah, PT Kaltim Daya Mandiri itu pemegang polis mengajukan klaim asuransi atas kerusakan gas turbin generator kepada Berdikari Insurance senilai 38 miliar. Namun, Berdikari Insurance itu malah mengingkari perjanjian dan tidak melakukan pertanggungjawaban. Seperti itu. Terima kasih. Apakah sudah jelas? Terima kasih, Alif. Izin bertanya boleh nggak, Pak? Silakan. Kita masih ada waktu 10 menit nih. Terakhir ya pertanyaan. Setelah ini respon dari kelompok 3. Oh, makasih, Pak. Nama saya Novita Putri, absen 20 dari kelompok 4. Izin bertanya ke kelompok 3. Di PPT dijelaskan bahwa perusahaan ini mengalami penurunan karena pegawai yang berkompeten itu, pegawai yang muda, telah banyak keluar ya, dan mundur meninggalkan perusahaan dan tinggal hanya pegawai generasi lama. Yang saya ingin pertanyaan itu gimana inovasi dari PT Berdikari untuk menarik pegawai-pegawai milenial yang akan bekerja terhadap Berdikari. Terima kasih.
Saya izin menjawab pertanyaan dari Devi terkait gearing rasionya dari tahun 2016 ke tahun 2017 yang kembali positif. Nah, itu tuh disebabkan kalau tidak salah itu karena perusahaan itu berusaha menyelesaikan semua utangnya sehingga utang-utangnya itu berkurang signifikan gitu. Jadi liabilitas perusahaannya itu berkurang secara signifikan. Nah, kemudian juga terjadi peningkatan laba bersih yang dihasilkan oleh PT Berdikari pada tahun 2017 sehingga menaikkan nilai current ratio yang dihasilkan. Baik, terima kasih. Dan ya, sama-sama. Nah, kemudian saya juga akan berusaha menjawab pertanyaan dari Edo terkait apa yang dilakukan PT Berdikari pada tahun 2017 hingga perusahaan mengalami perbaikan gitu. Nah, jadi itu ada pergantian direksi. Jadi itu hal yang menyebabkan berubah secara total cara kinerja dan mungkin budaya di perusahaan tersebut, sehingga budaya seperti mungkin korupsi dan sebagainya itu hilang gitu. Jadi sehingga terjadi perbaikan pada tahun 2017. Mungkin seperti itu jawaban dari saya. Bila ada teman-teman yang ingin menambahkan, silakan. Tadi ada pertanyaan yang belum dijawab nggak? Devi, Edo udah dijawab belum pertanyaannya tadi? Sudah, Pak. Sudah ya. Oh, saya tadi agak miss nih, karena sambil chatting. Devi, pertanyaannya sudah dijawab belum? sudah Bapak oleh Megida. Berarti sudah semua ya? Yang terakhir, yang dari Novita? Sudah juga? Izin menjawab pertanyaan dari Novita, Bapak. Silakan, kita. Ya, kan karena dia tahun 2017 ini PT Berdikari sudah mulai ada masa fase recovery, jadinya kan perusahaannya kan sudah mulai normal. Nah, karena sebelum itu perusahaannya belum normal, jadinya kan banyak pegawai yang mundur. Nah, cara menarik para pegawainya itu bisa, kalau menurut kami itu membuka lowongan pekerjaan yang bisa memberikan reward kepada calon pekerja yang ingin bekerja di PT Berdikari, juga bisa mungkin dengan cara memberikan suatu gaji yang sesuai dengan kinerjanya. Apakah dari kelompok saya ada yang ingin menambahkan? Saya ingin menambahkan, Pak. Mungkin ya menurut saya dengan inovasi yang bisa kami berikan kayak untuk menarik orang-orang biar mau kerja lagi di situ, itu mungkin dengan melakukan pemberitaan gitu, Pak. Oh, ini PT Berdikari sudah mengalami perombakan bersehat, sehingga jadi orang-orang tuh kayak wah percaya gitu kalau mau kerja sana. Waduh, udah ada jaminan nih kayak gitu. Makanya mungkin bisa meningkatkan minat para calon pekerja gitu, Pak. Terima kasih. Oke, sebenarnya sudah cukup untuk kelompok 3. Kita berikan aplaus untuk kelompok 3 dengan reaction. Ini PT Berdikari dan hampir sama sih seperti kalau dulu ya, sekarang sudah agak perubahan dari Kementerian Perindustrian.
dan Perdagangan, mereka menyampaikan bahwa perusahaan itu saat ini hanya bisa bergerak di dalam sesuai dengan AD, anggaran dasarnya. Nah, dan anggaran dasar itu ada semacam katalog yang menjadi acuan. Jadi nggak bisa sembarangan seperti zaman dulu itu, biasanya ada pasal karet itu dalam anggaran dasar. Itu dan melaksanakan misalkan ya PT Berdikari. Tadi terkait dengan pupuk, pertanian, dan biasanya di akhir tuh ada pasal karet menyatakan bahwa dan melaksanakan usaha perdagangan atau manufaktur lainnya. Itu kan pasal sapu jagat, artinya BUMN tersebut bisa bergerak di bidang apapun juga. Nah, kalau sekarang sudah dibatasi, harus spesifik. Dia itu ada di bergerak sektor apa dan apa yang dilakukannya, jasa atau manufaktur. PT Berdikari ini dulu sempat juga cawe-cawe ikut dalam perdagangan produksi bauksit ya, dalam rangka pembuatan aluminium. Oke, selanjutnya kelompok 4, kita persilakan. Kelompok 5 mempersiapkan pertanyaan. Baik Pak, izin dimulai Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang PT Jakarta LLYOD atau Shipping Line and Logistics Service Provider. Selanjutnya adalah tentang nama anggota kelompok di sini. Di sini ada Edo, absen 7, ada saya sendiri, absen 10, ada Novita Putri, absen 20, ada Devi, absen 22, dan juga ada Saltira, absen 27. Berikut profil perusahaan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, sebelum kita masuk kepada bagian terkait apa saja permasalahan yang dihadapi oleh PT Jakarta Liot dan juga bagaimana solusi atau upayanya, pertama-tama perkenalan terlebih dahulu tentang PT Jakarta Liot. Jadi PT Jakarta Liot atau Persero didirikan di Tegal pada tanggal 18 Agustus 1950 oleh beberapa pejuang yang berasal dari TNI Angkatan Laut yang memiliki suatu cita-cita mulia untuk mendirikan perusahaan pelayaran samudera. Pada tahun 1961, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 108 tahun 1961, status perusahaan ini dirubah menjadi perusahaan negara dengan nama PN Jakarta Liot. Serta berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 20 tahun 1974 tertanggal 22 April 1974 tentang pengalihan bentuk perusahaan negara Jakarta Liot menjadi perusahaan atau Persero. Adapun pula PT Jakarta Liot ini merupakan sebuah BUMN yang bergerak di bidang pelayaran serta logistik di Indonesia. Dan saat ini untuk mendukung kegiatan bisnisnya hingga tahun 2020, perusahaan ini memiliki kantor cabang di Tanjung Priok, Surabaya, Sibolga, Bitung, Semarang, Banyuwangi, Benoa, Berau, Paniang, serta Pangkalan Susu. Adapun pula faktor penyebab dari perusahaan mengalami kegagalan. Dari segi working capital problem, adanya kesulitan dalam pendanaan yang dihadapi oleh perusahaan ini. Tercatat dalam catatan laporan keuangan, perusahaan mengalami kerugian akibat masih memikul beban hutang di masa lalu yang senilai sekitar 1,2 triliun rupiah. Dengan adanya nominal utang yang begitu besar dan juga tinggi ini, berdampak pada perusahaan yang mengalami kendala ataupun hambatan yang dimana sangat sulit meyakinkan para pihak perbankan dalam memperoleh pendanaan. Adapun pendanaan yang dimaksud seperti dana murah lewat IPO atau melantar di Bursa Efek Indonesia atau BIE untuk memperoleh dana operasional bisnis untuk kelangsungan perusahaan. Next.
Adapun pula dari segi indikator mismanagement, program perusahaan yang mengalami kegagalan. Dalam hal perusahaan mencoba survive untuk menghadapi persaingan yang ketat, perusahaan pun melakukan beberapa transformasi dengan mengeluarkan sejumlah program. Namun, program yang telah dilakukan tersebut tidak membuahkan hasil sesuai dengan harapan, sehingga berdampak pada perusahaan yang kehabisan tenaga untuk terus bersaing dan juga labanya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Lanjut. Next slide, ya. Baik, kesulitan bersaing secara kompetitif. Pada tahun 1990, ini merupakan awalan dari adanya kemunduran terhadap perusahaan Jakarta Yacht ini, di mana perusahaan kesulitan dalam mengejar pertumbuhan arus lalu lintas kargo, kontainer dan curah yang masuk ke Indonesia. Di samping itu pula, pada saat itu terdapat kebijakan yaitu Open Ship Policy yang membuat PT Jakarta Yacht kehilangan pangsa pasarnya dikarenakan banyaknya kompetitor yang mulai bermunculan hingga berdampak pada mencapai 50% dari pangsa pasarnya hilang sebagai akibat dari kewalahan dalam bersaing secara kompetitif ini. Lanjut. Adapun pula indikator finansial distress. Gagal menghasilkan laba lebih besar dari biaya modalnya. Jakarta Yacht tercatat pernah tidak membayar gaji karyawannya selama 14 bulan yang nilainya mencapai hingga 36 miliar rupiah. Tercatat sejak 1997, Jakarta Yacht sudah mencatatkan rugi mencapai 1,2 triliun seperti sudah dijelaskan tadi. Dan hal ini berdampak pada 4 tahun belakangan, 2008 hingga 2011, ekuitasnya selalu negatif dan mencatatkan utang perusahaan hingga 3 triliun rupiah. Oleh karena itu, perusahaan tidak bisa memberikan setoran dividen ataupun laba ke Kementerian BUMN serta juga para investornya. Keuntungan yang diperoleh BUMN sektor pelayanan tersebut ini pun tidak saja digunakan untuk membayar upah buruh ataupun karyawannya, tetapi juga untuk membayar hutang tidak dapat ditutupi oleh karena tidak adanya laba perusahaan yang diteruskan seperti itu. Next. Fraud of Management selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Saya izin melanjutkan. Faktor selanjutnya itu dari fraud of management, di mana PT Jakarta Yacht ini tidak mengontrol dengan serius utang perusahaan yang membelit hingga lebih dari satu dasawarsa membuat perusahaan tidak berkembang. Jadi ada berita yang saya temukan itu Menteri BUMN pada zaman itu meragukan sebagian dari utang medium term note atau MTN. Sebuah perusahaan mengeluarkan sudah tidak ada dan surat utang beredar di luar negeri. Tahun 2012 utang Jakarta Yacht itu mencapai 3,6 triliun rupiah yang terdiri dari utang subsidiari, loan agreement atau SLA kepada pemerintah sebesar 2,4 triliun dan sisanya merupakan kewajiban kepada 200 kreditur dalam dan luar negeri. Lalu PT Jakarta Yacht juga mencatat kerugian operasional sejak tahun 2006 itu sekitar 1,7 triliun rupiah. Menteri BUMN pada saat itu yaitu Dalam bahkan memperkirakan utang yang tercatat bisa mencapai 6 triliun. Utang-utang yang terus-menerus melonjak disebabkan ketidakseimbangan pinjaman atau low liquidity dan proyeksi kesanggupan membayar hingga menimbulkan masalah-masalah baru. Jadi itulah yang menyebabkan kontrol manajemen tidak serius. Lalu kalau melihat dari indikator yang kemarin dijelaskan oleh Pak Rohmat, yaitu kan ada selanjutnya itu Public Structure Board, Over Expansion and Diversification, sama Economic Distress dan Teknologi. Kalau dari diversifikasi dan over expansion itu kenapa nggak ditunjukin di sini? Karena
diversifikasi itu belum jadi penyebab utama, bukan menjadi penyebab utama kebangkrutan Jakarta Lloyd, malah menjadi tantangan ke depannya pada masa krisis Jakarta Lloyd itu. Jadi ekspansi dan diversifikasi berlebih itu bukan penyebab utama dari bangkrutan ini. Dan juga ditemukan, saya sempat baca literatur itu, kalau Jakarta Lloyd itu sempat mengajukan usulan kepada pemerintah untuk PMN untuk permasalahannya sebesar 300 miliar rupiah untuk dikonversi dari utang ke saham. Tapi lanjut ke economic distress-nya, tapi itu tidak dikabulkan oleh pemerintah karena lanjut ke ininya ya, manajemennya, jadi tidak dikabulkan oleh pemerintah karena takut direksi hanya memanfaatkan tanaman modal doang, penyertaan modal saja. Lalu ke economic distress-nya juga tidak dijelaskan karena sejumlah perusahaan, karena waktu itu memang ada krisis global kan, tahun 2008 sampai tahun 2009 itu cuma tidak terlalu signifikan terhadap PT Jakarta Lloyd. Dan teknologi juga, di mana hanya beberapa data yang saya temukan kalau beberapa kasus itu di mana PT Jakarta Lloyd itu hampir dipilotkan karena alat produksinya ditahan oleh kreditur. Jadi untuk teknologi ya sekedar hanya ditahan oleh kreditur karena balik lagi ke masalah awal, kalau pihaknya ini kan mencari uang bukan untuk operasional perusahaan dan membayar karyawan, tapi juga melunasi utang untuk kinerja keuangan masyarakat. Jadi belum ada upaya untuk itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Berikut dijelaskan upaya PT Jakarta Lloyd untuk bangkit. Yang pertama, dilakukan persetujuan program restrukturisasi utang perseroan sekitar 1,3 triliun. Yang kedua, Kementerian memberi tawaran pergantian manajemen namun tanpa memberikan bantuan. Alhasil, Arham S. Thorik pada tahun 2013 bersedia menjadi Direktur Utama PT Jakarta Lloyd. Yang ketiga, PT Jakarta Lloyd menggandeng perusahaan BUMN seperti Pertamina, Antam, Pupuk Indonesia, Krakatau Steel, dan Semen Indonesia dalam mendongkrak pendapatannya. Yang keempat, utang PT Jakarta Lloyd yang belum lunas kepada sekitar 100 pihak disepakati akan dikonversi menjadi saham debt to equity swap namun tanpa hak suara. Yang kelima, untuk membiayai operasional, perseroan akan menerbitkan surat utang jangka pendek, medium term notes atau MTN, selain menjual aset gedung di kawasan strategis di Jakarta Kota. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Edo. Baik, upaya selanjutnya yang dilakukan PT Jakarta Lloyd yaitu menyelesaikan secara hukum utang-utangnya melalui persetujuan perdamaian dengan seluruh kreditor, baik pemerintah maupun swasta. Hal tersebut ditandai dengan selesainya penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU pada tanggal 12 Mei 2014. Penyelesaian utang disepakati dengan angsuran dalam jangka waktu 18 tahun dengan masa tenggang 5 tahun tanpa bunga. Perseroan juga mendapat haircut utang sebesar 32,5%. Upaya selanjutnya yaitu memperbanyak sinergi dengan BUMN lain untuk mengangkut komoditas seperti batu bara, BBM, gas, timah, semen, pupuk, hingga produk sembako. Nah, bagaimana contohnya? Di antaranya yaitu Jakarta Lloyd sudah menandatangani kontrak dengan sejumlah BUMN seperti PT PLN untuk mengangkut satu jumlah metrik ton batu bara ke 8 rute di Sumatera. Selain itu, PT Jakarta Lloyd juga sudah menandatangani kontrak dengan PT Aneka Tambang Tbk atau Antam untuk mengangkut hasil tambang nikel dan ore. Upaya selanjutnya yaitu perusahaan berhasil bangkit melalui diversifikasi muatan yang mengubah perusahaan dari rugi menjadi untung sebesar 70 miliar rupiah pada tahun 2018, dan yang terakhir mengubah kultur dan meng-layout karyawan lama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, kesimpulannya itu dari penyebab kegagalan perusahaan dari PT Jakarta Lloyd
yaitu adalah karena ada kesalahan dari pendanaan, adanya mismanagement dan kalah saing, serta adanya biaya yang lebih besar. Namun, akhirnya PT Jakarta Light berhasil kembali bangkit dengan upaya restrukturisasi perusahaan dan restrukturisasi utang, juga adanya diversifikasi. Jika sebelumnya diversifikasi merupakan ancaman, justru untuk PT Jakarta Light ini, diversifikasi justru membuat perusahaan tersebut menjadi bangkit. Namun diversifikasi ini dari perusahaan ini bukan diversifikasi yang dimana kayak melakukan ekspansi ataupun perluasan dari perusahaan, bukan. Namun diversifikasi di sini adalah diversifikasi muatan dalam bentuk logistik tadi. Jadi hanya perubahan dalam muatan-muatan yang diangkut oleh logistik PT Jakarta Light. Seperti itu. Sekian dari kelompok kami. Next. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Selanjutnya, silakan jika ada teman-teman yang ingin bertanya atau berkomentar. Sambil menunggu pertanyaan, silakan Satira kalau mau nyanyi. First opportunity comes to kelompok 5. Izin bertanya. Iqbal, silakan. Mewakili kelompok 5, izin bertanya mengenai upaya untuk bangkit dari PT Jakarta Light tadi, yaitu di bagian debt to equity swap, tetapi kepemilikannya tanpa hak suara. Apakah jika proporsinya melebihi dari 10% atau 20%, apakah tetap tanpa hak suara atau bagaimana? Dan apakah ada perubahan dari kepemilikan debt? Biasanya kan debt itu kan didahulukan dari segi pembayarannya. Apakah dengan penggantian itu ada perubahan pada kreditur atau menolak atau bagaimana? Terima kasih. Ini pertanyaan Iqbal, legal matters nih. Menarik juga. Silakan teman-teman. Pertanyaan yang lain sambil menunggu dijawab oleh kelompok 4. Tadi saya sempat search, Lloyd itu artinya apa sih? Teman-teman ada yang dipanjangin LLOID, ada yang Lloyd itu kan bacanya. Ternyata Lloyd itu artinya grey, abu-abu. Itu bahasa dari salah satu Wales kalau nggak salah di Eropa ya. Jadi itu biblical name, nama yang ada di Bible itu. Bacanya Lloyd, bukannya Leloid ya. Nanti Leloid kayak itu hantu, apa tuh kalau hantu tuh nama-nama BUMN itu ada historik di belakangnya, itu menarik. Kelompok yang lain silakan, bebas ya, udah dibuka nih. Kelompok 1, 2, 3 mau bertanya. Pak, izin Pak, dari kelompok 5. Oke, Elang. Izin menambahkan ya, meneruskan pertanyaan dari Iqbal Haikal tadi, ketika pelaksanaan debt to equity swap gitu ya. Terus tambahan pertanyaannya adalah keuntungannya. Jadi keuntungan dari debt to equity swap itu bagaimana? Keuntungan dari sisi ex debitornya atau ex pemegang debt-nya, dan keuntungan dari sisi BUMN-nya itu sendiri. Terima kasih. Masih terkait debt to equity swap, silakan. Yang lain, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3.
Izin bertanya, Pak. Oke, Amara. Mewakili dari kelompok 1, izin bertanya terkait diversifikasi yang dilakukan oleh perusahaan, yang mana yang tadi dilakukan perusahaan ini membuat perusahaan bangkit. Nah, yang ingin saya tanyakan, pertimbangan apa saja sih yang menjadi hal-hal apa saja yang menjadi pertimbangan perusahaan untuk melakukan diversifikasi, serta hambatannya saat melakukan diversifikasi produk tersebut. Terima kasih, Pak. Silakan, kelompok 4. Izin mencoba menjawab pertanyaan dari Iqbal serta Elang. Yang pertama, Iqbal bertanya mengenai apabila proporsinya lebih besar 10-20%, apakah bisa memiliki hak suara? Jadi berdasarkan referensi yang saya dapat terkait dengan debt to equity swap itu memiliki pengertian tersendiri, yaitu perubahan utang jadi penyertaan modal. Dan proses restrukturisasi utang ini dilakukan merupakan suatu upaya negosiasi antara perusahaan dengan pemberi pinjaman. Baik negosiasi yang dimaksud yaitu terkait dengan kepentingan perusahaan, kepentingan pemberi pinjaman, dan kepentingan investor untuk menjadi perhatian dalam restrukturisasi utang ini. Jadi menurut pendapat kami dari referensi yang saya baca terkait dengan ada atau tidaknya hak suara dari debt to equity swap ini tergantung dari adanya negosiasi yang disepakati di antara pihak perusahaan dengan pihak pemberi pinjaman, apakah nantinya ternyata lebih besar tapi dia kurang memiliki pengaruh signifikan jadi tidak memiliki hak suara, ataupun dia bobotnya sedikit tapi memiliki pengaruh besar yang memiliki hak suara. Jadi kedua belah pihak itu sangat mempengaruhi untuk tercapai negosiasi terkait dengan proses selanjutnya dari debt to equity swap ini. Lalu pernyataan dari Elang, keuntungannya apa? Berdasarkan dari referensi yang saya baca, keuntungan dari segi perusahaan itu yang pertama. Karena kan debt to equity swap ini tuh merubah utang jangka pendek menjadi saham. Jadinya perusahaan itu tidak dibebankan untuk menyelesaikan utang-utangnya dalam jangka waktu yang dekat. Itu keuntungan dari segi perusahaan. Jadi dari segi permodalan juga perusahaan dari segi laporan keuangannya karena debt-nya itu mengalami pengurangan, jadi lebih baik dari sebelumnya. Terus juga dari segi pemberi pinjaman, keuntungannya itu dari segi saya baca ini, yaitu memberikan semisal dia itu memiliki utang sebesar 10 juta rupiah debt-nya, tapi dia itu dikonversi dengan saham yang bernilai lebih dari 10 juta, ataupun satu lembarnya itu 41.600 lembar, tapi satu nilai itu semisal bisa 5 ribuan. Jadi intinya itu lebih besar daripada nilai dari debt media sebelumnya, utangnya sebelumnya. Jadi menurut saya itu merupakan keuntungan dari kedua belah pihak dari referensi yang saya baca. Terima kasih. Bisa ditambahkan oleh rekan-rekan yang lain. Silakan yang lain. Pertanyaan dari Amara, masalah diversifikasi tadi. Izin Pak, izin menjawab untuk pertanyaan dari Amara. Baik, tentang jadi pertimbangan apa sih yang dilakukan dari PT Jakarta Light ini untuk melakukan diversifikasi dan juga hambatannya apa. Jadi pertimbangannya itu sebelumnya PT Jakarta ini tidak pernah melakukan diversifikasi karena posisi perusahaannya yang terus menurun dan juga tidak stabil, sehingga PT perusahaan ini diversifikasi itu sebelumnya kita tahu semua bahwa ya ini bisa menjadi ancaman untuk perusahaan justru semakin melakukan kerugian. Namun akhirnya dari pihak perusahaan, dari manajemen
saat melakukan restrukturisasi utang bersama dengan restrukturisasi utang dan juga restrukturisasi perusahaannya, ia melakukan diversifikasi market atau diversifikasi perusahaan pasar melalui anak perusahaan dengan kegiatan tracking. Jadi dia melakukan pengoptimalan kegiatan tol laut, di mana dari pelabuhan ke pelabuhan menjadi door to door dari situ. Dan tentu saja ini meningkatkan angkutan batu bara dari BUMN dan maupun dari BUMS dan swasta, serta memperoleh angkutan cair BBM dari PT Pertamina karena perubahan diversifikasi tadi. Dan hambatannya tentu saja dalam kegiatan tracking ini mereka melakukan banyak perubahan izin dan juga melakukan banyak membuka izin-izin resmi serta banyaknya biaya yang dikeluarkan di awal untuk melakukan door to door tersebut. Seperti itu. Apakah sudah terjawab dari Amara? Atau ada yang ingin menambahkan dari teman-teman? Dari saya cukup, Farhan. Terima kasih jawabannya. Terima kasih. Kita berikan aplaus untuk kelompok 4. Saya sedikit menambahkan ya mengenai tadi diversifikasi itu. Saat ini ada satu program yang dijalankan oleh Kementerian BUMN yang disebut dengan BUMN Sinergi. Jadi BUMN itu diharapkan saling mendukung satu sama lain. Jadi ketika butuh sesuatu tadi ya, PLN butuh pengangkutan, kontak Jakarta Lloyd. Nah, dalam ilmu sosial, bisnis apalagi ya, selalu ada pros and cons, ada benefits, ada drawbacks-nya di sini. Memang kalau dilihat dari sisi BUMN secara keseluruhan ya, Jakarta Lloyd ini akan diuntungkan tuh kalau ada order dari PLN seperti itu. Cuma kita harus melihat ya, dari sisi bayangkan kalau kita ada di posisi sebagai direksi PT PLN. Kita itu kan ingin mendapatkan supplier ya, supplier yang reliable, yang bisa dipercaya bagaimana dia memberikan jasa pengangkutan. Yang itu yang pertama. Terus yang kedua dari sisi harga. Sebagai direksi PLN kita juga ingin mendapatkan harga terbaik, bukan termurah ya, harga terbaik. Nah, efeknya apa? Ketika kita mendapatkan dalam tanda kutip ya, dipaksa oleh Menteri BUMN misalkan untuk menggunakan supplier dari BUMN yang lain instead of other suppliers from private sector. Kita tuh ada tekanan itu loh. Jadi ini bertentangan dengan prinsip good corporate governance. Karena PLN dan Jakarta Lloyd itu bukan satu entitas gitu loh. PLN tugasnya adalah kita sebagai direksi PLN tugasnya mencari suppliers yang paling menguntungkan buat perusahaan, bukan mencari suppliers yang sambil menolong yang lain gitu loh. Kita ini bukan lembaga amal gitu lah, intinya seperti itu. Amal terbesarnya adalah BUMN kita maju dan kita membayar pajak, itu amal terbesar dari suatu BUMN. Jadi ada prinsip-prinsip GCG yang dilanggar ketika kita menerapkan konsep BUMN sinergi. Contohnya yang terbaru di sini ya, ketika utang-utang BUMN kepada Garuda diminta untuk dikonversi menjadi ekuitas. Sebagian besar itu nggak mau, mereka tidak mau. Karena apa? Nanti ketika di pengadilan ada masalah, yang ditanyakan oleh pengadilan adalah direksi-direksi itu. Kenapa dulu Anda mau membantu BUMN ini? Padahal Anda tahu bahwa BUMN ini tidak bermasalah gitu loh. Sementara ada kebijakan pemerintah, misalkan Menteri BUMN yang mendorong mereka untuk membantu satu BUMN yang lain. Nah, di sini akhirnya ada konflik of interest ya. Saat ini potensial. Tapi ke depannya ada potensi ya, ini benar-benar menjadi risiko dari direksi BUMN yang diminta untuk membantu BUMN yang lain. Nah, seperti itu. Ini juga sebenarnya sudah dimitigasi tuh oleh Kementerian BUMN. Mereka membentuk nanti ada PT PPA ya. PPA itu semacam dokternya BUMN. Jadi yang menolong itu jangan PLN, tapi dokternya BUMN. Nah, PT PPA ini ditugaskan untuk melaksanakan restrukturisasi dan revitalisasi BUMN. Jadi kalau ada BUMN yang sakit sekarang, nah, PPA ini yang diminta untuk menganalisis
ada 2 option ya. Yang pertama disehatkan, yang kedua disuntik mati. Nah, itu PPA diberikan kewenangan, bukan kewenangan ya, tugas lah. Seperti itu oleh Kementerian BUMN. Oke, terima kasih. Selanjutnya kelompok 5. Kelompok 5 bahannya sudah di-share belum? Tolong di-share di grup ya, PDF-nya. Sudah di-share. Oke. Oh ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dan teman-teman. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang studi kasus corporate failure yang diambil dari PT Krakatau Steel. Next. Kami kelompok 5 terdiri dari Elang, Muhammad Iqbal Haikal, saya sendiri, dan Sonia. Next. Untuk selanjutnya, gambaran umum dari PT KRAS akan disampaikan oleh teman saya, Haikal. Jadi untuk gambaran umum dari PT KRAS ini, yang pertama itu di tahun 1960 dengan penandatanganan kontrak pembangunan Cilegon Steel Mills antara Republik Indonesia dengan Gazpromex atau All Union Export Import Corporation dari Moskow. Di tahun 1962, yaitu ada peletakan batu pertama untuk proyek besi baja Trikora, dan di tahun 1967 itu pemerintah mendorong perubahan status proyek besi baja Trikora menjadi perseroan terbatas sesuai dengan keputusan Presiden nomor 17 tanggal 28 Desember 1967. Selanjutnya itu sejarah singkat. Yang pertama, PT KRS ini didirikan pada 31 Agustus 1970 dengan nama PT Krakatau Steel sebagai lanjutan dari proyek besi baja Trikora yang diinisiasi oleh Presiden Soekarno dengan PP nomor 35 tanggal 31 Agustus 1970. PT Krakatau Steel sendiri dibentuk dengan modal dasar sebesar 20 triliun dan modal ditempatkan sebesar 9,67 triliun. Kedua, yaitu pada tahun 1973, perseroan mulai memproduksi pipa Spira untuk pertama kalinya dengan spesifikasi ASTM A252 dan AWWA C200. Dalam kurun waktu 1 dekade, perseroan mampu menunjukkan perkembangan bisnis secara signifikan melalui pembangunan berbagai sarana produksi seperti pabrik besi spons, pabrik bilet baja, pabrik baja batang kawat, serta fasilitas infrastruktur pendukungnya yaitu pembangkit listrik, pusat penjernihan air, pelabuhan, dan sistem telekomunikasi. Pada 10 November 2010, dan nomor 6 yaitu KRAS telah melakukan restrukturisasi keuangan pada bank tahun 2019 dan restrukturisasi piutang pada kreditur tahun 2020. Selanjutnya, untuk bidang usaha sendiri dari pasal 3 anggaran dasar melakukan usaha di bidang industri logam dasar besi dan baja. Namun untuk bidang pendukungnya itu ada bidang usaha industrial estate dan perhotelan, bidang usaha rekayasa dan konstruksi, jasa pengelolaan pelabuhan, dan jasa lainnya seperti jasa penyedia kelistrikan, air, informasi, dan layanan medis. Selanjutnya, untuk implikasi sendiri, PT Krakatau Steel sempat menghadapi masalah besar mengenai persoalan utang dalam jumlah besar, sedangkan dalam operasional mengalami kerugian selama 7 tahun, yaitu dari tahun 2012 sampai dengan 2019, dengan total kerugian mencapai 62,32 juta US atau setara 878,74 miliar. Pada tahun 2018, KRAS mencatat rugi operasional sebesar 68,45 miliar dan pada kuartal 1 tahun 2019 pendapatan menurun 13,87%. Dengan masuknya raksasa baja asal Cina yang membuka pabrik di Kendal seluas 700 hektar menjadi ancaman Krakatau untuk bangkit, terlebih penerbitan
Permendag nomor 22 2018 tentang ketentuan impor besi dan baja dengan tidak adanya bea masuk itu menjadi halangan tersendiri bagi perdagangan internasional untuk PT Krakatau Steel. Terus kerugian yang terjadi semakin diperburuk dengan pembayaran piutang yang sudah jatuh tempo. Jadi Krakatau Steel ini sempat mengeluarkan surat edaran nomor 73 tahun 2019 perihal restrukturisasi organisasi pemutusan hubungan kerja kepada 1.300 karyawan atau 30%. Keputusan tersebut tidaklah sesuai dengan Undang-Undang Tenaga Kerja dikarenakan KRS belum valid untuk bisa melakukan PHK sepihak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari ataupun kita akan membahas mengenai symptoms and leading indicators of sickness. Selanjutnya. Nah, di sini seperti yang teman-teman tahu, minggu lalu kita telah membahas ya, bahwa ada 3 gejala klasik kegagalan perusahaan. Yang pertama adalah low profitability, yang kedua adalah high gearing, dan yang ketiga adalah low liquidity. Selanjutnya. Baik, kita di sini akan membahas yang pertama, yaitu mengenai low profitability, di mana kita melihat nih teman-teman ada grafik return on asset dan return on equity, di mana KRS ini selama 4 tahun berturut-turut mendapatkan ROA dan ROE yang bernilai negatif. Yang ini berarti si perusahaan ini tidak mampu nih untuk memberikan return kepada jika disandingkan dengan ekuitas dan juga asetnya seperti itu. Dan baru ketika tahun 2020 ROA dan ROE dari KRS ini berhasil bangkit hingga menyentuh di atas 0. Berarti di sini kita dapat melihat di bawah 4 tahun sebelumnya KRS ini sempat mengalami keterpurukan dan berhasil bangkit kembali pada tahun 2020. Selanjutnya silakan Sonya. Selanjutnya. Nah, di sini teman-teman juga bisa melihat nih bahwa pembayaran beban bunga atau ini menjadi sebuah hambatan bagi perusahaan tersebut, di mana beban bunga yang sangat tinggi menjadi salah satu gejala yang menandakan perusahaan sedang baik-baik saja. Jika kita melihat laba bruto di setiap tahunnya nih, mulai tahun 2020, 2019 hingga tahun 2016, persentase pembayaran bunga yang dimiliki KRS ini sangatlah tinggi. Bahkan seringkali di atas 50%. Dan yang parahnya ini adalah di tahun 2019 hingga 718,21%. Bayangin nih teman-teman, kalau misalkan si KRS ini membayar bunga, tetapi labanya saja di bawah si pembayaran bunga tersebut, sehingga otomatis KRS ini harus meminta ataupun mungkin harus membuat perjanjian untuk melakukan pengajuan utang ataupun restrukturisasi lainnya. Selanjutnya. Di sini kita melihat salah satu indikator dari gearing rasio, yaitu debt to equity dan juga debt to asset. Dari tabel di bawah ini dapat diketahui bahwa KRS memiliki debt to equity dan debt to asset yang sangat besar. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa perusahaan sangat bergantung pada utang, baik itu dalam mengelola asetnya dan juga dalam struktur modalnya. Nih, teman-teman bisa lihat nih ya, di tahun 2020 hingga tahun 2016, KRS ini memiliki debt to equity dan juga debt to asset yang di atas rata-rata industri, dan ini sangat berbahaya sekali untuk keberlangsungan perusahaan. Selanjutnya, di sini adalah current ratio. Current ratio ini merupakan salah satu indikator bagaimana si perusahaan ini mampu membayar kewajiban jangka pendeknya, dan KRS ini setiap tahunnya hampir selalu berada di bawah 1, yang menandakan bahwa perusahaan ini tidak memiliki aset yang cukup untuk membayar kewajiban jangka pendeknya. Dan baru tahun 2020 KRS ini memiliki aset ataupun aset lancarnya di atas 1 seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mutia. Silakan Mutia. Baik, selanjutnya ada leading indicator of sickness. Jadi diukur dari si Krakatau ini mengalami continuous reduction in turnover. Jadi dapat kita lihat dari 2012 sampai 2019 mengalami tren penurunan, lebih sering turun, dan parahnya di tahun 2017 mengalami penurunan yang paling parah, yaitu sebesar minus 28%. Kemudian pada tahun 2020 baru mengalami tato yang positif kembali. Next. Oke, berikutnya net profit margin. Nah, si KRAS ini mengalami continuous reduction of net profit to sales ratio. Dapat dilihat seringkali mengalami penurunan, walaupun di tahun 2015 sempat mengalami kenaikan. Ya, namun pada tahun-tahun
yang lain itu tetap di bawah angka nol, artinya bernilai negatif. Selanjutnya. Nah, selanjutnya PT Krakatau Steel mengalami juga continuous cash loss leading to erosion of tangible net worth. Jadi selama 2012 sampai 2019 dapat kita lihat di grafiknya, itu yang oranye itu cashnya mengalami penurunan walaupun beberapa tahun sempat mengalami peningkatan. Kemudian dan tentunya ini berdampak pada total current asset juga yang mengalami lebih umumnya menurun ya kalau dilihat dari grafik ini. Next. Nah, tadi juga sempat dijelaskan sama Iqbal kalau misalnya debt to equity ini sangat tinggi, dapat dilihat dari proporsinya dari tahun 2012 sampai 2019 itu rata-rata liabilitasnya itu di atas 50%. Jadi struktur permodalan Krakatau Steel ini terdiri dari utang. Paling banyak terdiri dari utang. Bahkan pada tahun 2019, 88% modalnya terdiri dari utang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menyampaikan cost of corporate failure. Next. Nah, di sini kita mengambil salah satu, yaitu financial distress. Mengenai pembagian saham PT Krakatau Posko, di mana PT Krakatau Posko ini merupakan perusahaan joint venture antara PT Krakatau Steel dengan Iron Company Posko dari Korea. Nah, saat ini itu komposisi saham dari PT Krakatau Posko ini adalah 70% dimiliki oleh Posko itu sendiri, yang perusahaan dari Korea, dan 30% dimiliki oleh PT Krakatau Steel. Di mana Kementerian BUMN meminta kepemilikan PT Krakatau Steel menjadi 50% atau 50-50 ya, seperti itu. Yang merupakan bentuk restrukturisasi keuangan dan utang. Dari kedua keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa kapital struktur dari PT Krakatau Steel dimungkinkan menjadi salah satu penyebab dari company failure. Yang selanjutnya adalah over expansion dan diversification, di mana terjadi mangkrak proyek blast furnace atau peleburan tanur tinggi. Jadi yang pertama, anggaran itu awal diinvestasikan sebesar 150 juta US dollar, terus membengkak atau cost of run sebesar 1,4 miliar US dollar atau sekitar 20,1 triliun rupiah. Oleh karena itu, dilakukan pemberhentian operasional blast furnace karena pabrik tidak mampu menghasilkan baja dan harga yang kompetitif. Yang selanjutnya adalah economic distress, di mana PT Krakatau Steel ini tidak dapat memenuhi kebutuhan pasar ya. Jadi yang pertama adalah kekurangan kapasitas dalam rantai pasokan besi dan baja nasional. Dua, kekurangan tersebut ada pada hot roll coil (HRC), cold roll air, dan pasukan baja lapis coated steel. Dan ketiga adalah kebutuhan baja paduan atau alloy untuk industri perkapalan, alat berat, permesinan, elektronika, dan industri tidak diproduksi dalam negeri. Ini sebenarnya bisa masuk mismanagement atau yang over expansion tadi ya. Jadi PT Meratus Jaya Iron and Steel MJS perusahaan joint venture, di mana perusahaan joint venture ini antara PT Krakatau Steel dengan Antam dengan investasi 2 triliun sejak 2015 berhenti beroperasi dan menjadi beban keuangan. Melanjutkan yang ekonomi distress yang di awal tadi, jadi banjir import ya, karena jadi kan tidak bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri ya, jadinya bisa banjir import, mana banjir yang diimpor digunakan untuk kebutuhan besi dan baja pada sektor miliknya. Ekspansi manufaktur dikarenakan kekurangan kapasitas dalam rantai pasokan besi dan baja nasional.
technological cause, tidak dikembangkannya produk baja advance. Jadi PT Krakatau Steel hanya berfokus pada pengembangan besi dan baja untuk keperluan infrastruktur yang secara nilai tambahnya itu kecil. Tidak dikembangkan produk baja advance seperti otomotif, perkapalan, alat berat, permesinan, elektronika, dan industri, di mana produk baja advance ini memiliki nilai tambah yang lebih besar daripada yang tadi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh terima kasih. Oke, selanjutnya upaya mencegah kebangkrutan. Yang pertama, mencari investor baru guna membiayai proyek blast furnace atau peleburan tanur tinggi. Proyek ini tercatat mangkrak dari tahun 2008 lalu. Ditambah lagi kebutuhan nilai investasi yang cukup tinggi. Proyek tersebut disebut-sebut sebagai proyek yang serba salah. Pasalnya akan merugikan perusahaan senilai 1,3 triliun setiap tahunnya. Sedangkan jika dihentikan, perseroan akan kehilangan dana sekitar 10 triliun. Kemudian untuk upaya yang kedua yaitu restrukturisasi perusahaan. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman-teman saya juga, restrukturisasi perusahaan ini fokusnya dilakukan pada restrukturisasi utang perusahaan. Restrukturisasi utang ini dilakukan untuk mengurangi utang yang tidak sehat dan pembayaran bunga. Kemudian diperbaiki strategi core steel. Krakatau Steel memastikan melakukan partnership dengan partner-partner strategis untuk membangun 10 juta ton baja di Cilegon dengan harapan tahun 2030 mereka memiliki 10 juta ton di Cilegon. Kemudian untuk yang ketiga, adanya bisnis penunjang. Krakatau Steel sudah membentuk bisnis penunjang yang digunakan untuk penguatan dan pengembangan bisnis penunjang anak perusahaan sebagai sustainable revenue generator. Bisnis penunjang ini dilakukan mulai dengan penguatan dan pengembangan bisnis penunjang anak sehingga anak-anak perusahaan itu bisa menjadi sustainable revenue generator untuk Krakatau Steel secara grup. Kemudian yang keempat, turnaround bisnis. Pihak Krakatau Steel melakukan berbagai hal. Pertama adalah efisiensi biaya dengan mengurangi biaya operasional untuk mencapai profitabilitas dengan memakai benchmark internasional. Kemudian dari sisi marketingnya, yaitu meningkatkan volume penjualan melalui key account management dan program distributor. Krakatau Steel sendiri melakukan general business, sisi perencanaan penjualan dan operasi dengan mengurangi lead time konsumen dan meningkatkan service level. Kemudian Krakatau Steel juga melakukan digitalisasi untuk memperbaiki proses bisnisnya sehingga menjadi efisien, transparan, dan terukur. Kemudian dilakukan juga hilirisasi produk yang menjadi andalan KRAS untuk kedepannya, terutama untuk penguatan industri baja yang ada di dalam pasar domestik. Kemudian untuk upaya yang terakhir yaitu pemberdayaan sumber daya manusia. KRAS sendiri membentuk Transformation Office untuk membentuk progres dan mendorong munculnya ide-ide baru. Transformation Office ini diisi oleh 23 anak muda yang dididik dan ditraining supaya bisa menjadi agen perubahan. Untuk referensi sendiri, kami mencantumkan beberapa referensi yang kami gunakan untuk mengerjakan PPT ini. Bisa dilihat ya teman-teman. Oke, sekian presentasi kami. Kami mohon maaf jika ada kesalahan. Jika ada pertanyaan, boleh langsung disampaikan. Terima kasih teman-teman. Terima kasih kelompok 5. Kelompok 1 kita berikan kesempatan yang pertama. Izin bertanya Pak dari kelompok 1. Oke. Baik, saya Anita, perwakilan dari kelompok 1, izin bertanya. Tadi disebutkan bahwa salah satu upaya untuk mencegah kebangkrutan dari PT KRAS ini adalah mencari investor baru untuk membiayai proyek yang mangkrak. Nah, untuk mencari investor baru itu kan tentunya butuh kepercayaan dari investor dan untuk menarik perhatian mereka. Sedangkan di sini kinerja KRAS itu secara umum masih kurang gitu. Jadi apa yang bisa dilakukan PT KRAS untuk menarik minat investor? Sekian, terima kasih.
Baik, terima kasih Anita atas pertanyaannya. Adakah yang ingin bertanya lagi? Izin bertanya, Pak. Bukan ke saya. Oh, ya Pak. Izin bertanya. Saya mewakili kelompok 1. Tadi disebutkan saat ini komposisi 70% milik POSCO dan 30% milik PT Krakatau Steel. Kenapa POSCO bisa memiliki 70% saham Krakatau Steel? Baik, terima kasih Dul atas pertanyaannya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Izin bertanya. Baik, dari Dita dulu ya. Ya, nah izin bertanya kepada teman-teman, saya dari perwakilan kelompok 3 ingin bertanya. Pada tahun 2020 kan jika dilihat dari rasio keuangannya menunjukkan adanya suatu peningkatan kinerja dari perusahaan. Nah, padahal kan di tahun 2020 ini Indonesia tengah menghadapi dampak pandemi yang sangat dalam di berbagai sektor perekonomian. Apa saja strategi yang digerakkan oleh perusahaan yang membedakan dengan perusahaan lain sehingga malah di tahun 2020 ini Krakatau Steel ini mencatat kenaikan laba dari tahun sebelumnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, Edo boleh bertanya. Berkaitan dengan upaya pencegahan kebangkrutan tadi, pada poin 3 adanya bisnis penunjang. Nah, bisnis penunjang ini kan tentunya memerlukan modal. Bagaimana PT Krakatau Steel ini dalam mencari modal, mengingat bahwa tadi dikatakan pada poin 1 sedang mencari investor baru dan pada keadaan dan untuk sekarang keadaan Krakatau Steel juga tidak sedang baik-baik saja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk teman-teman, apakah ada yang ingin mencoba menjawab? Silakan kelompok 5 tidak harus urut ya jawabnya. Bisa saja tadi yang misalkan lebih tahu jawaban atas pertanyaan Edo, silakan. Taufik, tadi saya juga sempat berpikiran yang sama tuh dengan Taufik. Kok BUMN 70% dikuasai POSCO gitu. Tapi ada alasan itu. Ada jawabannya, silakan. Baik, untuk elang dulu. Izin menjawab ya Pak, yang untuk pertanyaan dari dulu tadi. Jadi ingin meluruskan ya Pak, jadi 70% yang dimiliki POSCO itu bukan saham dari PT Krakatau Steel, tapi saham dari perusahaan joint venture-nya Pak. Ya. Krakatau POSCO ya? Iya Pak, jadi bukan POSCO yang memiliki saham di PT Krakatau, tapi POSCO 17% itu yang di perusahaan joint venture-nya itu yang Krakatau POSCO itu Pak. Jadi untuk narasi perlu diperbaiki tuh, jadi misleading tadi pembacanya. Iya Pak. Jadi untuk kenapa 70% POSCO dan 30% di PT Krakatau Steel untuk pemilikan saham di perusahaan joint venture-nya ini, kita juga belum tahu tepatnya gimana, mungkin karena perjanjiannya seperti itu atau bagaimana. Terima kasih. Baik, sekarang saya izin untuk menjawab pertanyaan dari Dita. 2020 terjadi COVID, namun PT Krakatau Steel rasio keuangannya membaik. Kalau dari yang saya lihat dari laporan keuangannya itu sebenarnya pendapatan netonya menurun, namun karena PT Krakatau Steel ini telah melakukan beberapa restrukturisasi baik dari SDM dan keuangannya, yaitu utang. Jadi kalau dari restrukturisasi SDM itu didapatkan beban operasionalnya berkurang. Jadi untuk beban gaji karyawannya itu berkurang sehingga dapat PT Krakatau Steel ini dapat mencetak keuntungan dari referensi yang saya baca. Kemudian untuk dari
sisi utangnya itu kalau dilihat dari laporan keuangannya itu juga utang jangka pendeknya menurun. Jadi menurut saya strategi yang dilakukan saat COVID ini kenapa bisa membaik itu karena telah dilakukan restrukturisasi ini. Silakan. Oke, izin. Ya, silakan Sonya. Untuk jawaban pertanyaan Anita dan Edo ini akan disatukan karena masih berkaitan dan akan dijawab oleh Sonya. Oke, izin menjawab pertanyaan untuk Anita dan Edo karena masih berhubungan dengan investor baru. Nah, jadi upaya yang menjadi pertanyaan Anita kan tadi walaupun kan tadi usaha untuk mereka tuh bisa bangkit lagi dengan mencari investor baru. Nah, gimana bisa mereka mencari investor baru sedangkan dari keuangan dan dari kinerja sendiri PT KRS ini menurun. Nah, untuk dari kami, diskusi kami sendiri, kita bisa lihat selain dari usaha-usaha untuk mencari investor baru itu sendiri, PT KRS juga melakukan usaha-usaha lain seperti melakukan penghematan biaya, terus memperbaiki manajemennya dengan SDM-nya, terus ada juga transformasi bisnisnya dan masih ada usaha-usaha lain. Nah, untuk itu hal-hal itu dilakukan secara tidak langsung dilakukan PT KRS sendiri untuk menarik minat investor dengan memperbaiki kinerja dari PT KRS sendiri. Jadi kayak dari internal dulu nih diperbaiki, terus ke eksternalnya gitu. Jadi dari internal sendiri PT KRS udah berusaha untuk memperbaiki kinerja keuangannya dengan upaya-upaya yang kami jelaskan tadi. Nah, kemudian baru diperbaiki gitu ke eksternalnya untuk mencari investor-investor barunya gitu. Nah, jadi dari kami itu. Nah, kalau kita lihat juga tadi PT KRS sendiri juga dapat dana program PEN itu sendiri. Nah, itu tuh dan dari bantuan pemerintah sebenarnya kalau kita lihat Krakatau Steel ini sendiri juga mendapat bantuan gitu dari pemerintah. Nah, secara nggak langsung itu tuh bisa jadi bisa jadi penunjang gitu loh untuk PT KRS ini bangkit lagi dan menarik minat para investor untuk bisa berinvestasi gitu di PT KRS ini sendiri gitu. Nah, mungkin dari Sonya jawabannya gitu. Kalau dari teman-teman yang lain ada tambahan, boleh. Izin menambahkan dari tambahan Sonya tadi ya. Jadi di salah satu link yang disampaikan di sini juga disebutkan bahwa sebenarnya industri baja itu kebutuhannya terus naik seperti itu. Jadi seharusnya investor juga tertarik untuk menginvestasikan dananya ke PT Krakatau Steel seperti itu, Pak. Baik, itu dia jawaban-jawaban yang diberikan oleh kelompok 5. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya lagi nggak nih? Mungkin kita masih memiliki waktu kurang lebih 2 menit nih. Apakah teman-teman ada yang mau ditambahkan ataupun mungkin ada yang ingin memberikan saran atau evaluasi nih buat kelompok 5? Silakan. Cukup ya. Oh, baik, Pak. Ya, waktunya sudah hampir habis ini.
Ini saya ada satu anekdot menarik nih mengenai Krakatau Steel. Jadi waktu itu kita diskusi dengan direktur keuangannya. Jadi Krakatau Steel ini kan punya anak perusahaan hampir 40 ya, anak dan cucu tuh, 40-an. Terus dia juga punya 2 joint venture yang utama. Jadi hampir semuanya bermasalah kecuali 2 joint venture ini. 2 joint venture ini namanya Johnny dan Joko. Ada yang tahu singkatannya? Johnny itu Jongose Nippon itu. Nippon tahu kan artinya? Jepang. Apa? Jadi Johnny itu Jongose Nippon. Jadi ada perusahaan gabungan ya, joint venture dengan perusahaan Jepang namanya Johnny. Saya lupa namanya, Krakatau apa gitu. Nah, Johnny ini dan satu lagi Joko. Joko tahu kepanjangannya? Jongose Korea. Yang tadi Krakatau Posko. Nah, jadi ketika hampir semua anak dan cucu perusahaan keras ini bermasalah, Johnny dan Joko ini survive mereka. Ini artinya apa nih? Pasarnya sama, pegawainya sama-sama orang Indonesia ya, tapi bosnya beda. Kalau yang Johnny tadi bosnya Nippon, orang Jepang, yang Joko tadi bosnya orang Korea. Nah, ini ada culture yang berbeda, ternyata itu berpengaruh luar biasa terhadap suatu perusahaan. Johnny dan Joko ini survive tuh, mereka keuntungannya lumayan besar, walaupun di tengah-tengah krisis seperti ini ya. Itu saja sih, jadi yang saya mau tambahkan bahwa culture kepemimpinan itu penting sekali dalam membuat perusahaan itu pada masa sulit dia survive, pada masa bagus dia thriving. Oke, kita berikan applause untuk kelompok 5. Selanjutnya kelompok 1. Saya persilakan Anita, Weinberg, Abdullah, Riza, Amara, Patrick. Baik Pak, izin share screen sebentar. Baik, selamat pagi Bapak dan teman-teman semuanya. Oke, perkenalkan kami dari kelompok 1. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami, yaitu PT Kereta Api Indonesia. Nah, yang mana anggota kelompok 1 ini terdiri dari absen 1 yaitu Abdullah Taufik Ritonga, kemudian ada saya sendiri, Amra Cahyaning Tias, kemudian ada Anita Purwaningsih, Patrick Ignatius Tarigan, Riza Toha Mahendra, dan Weinberg Manuro. Sebelumnya, kita akan mereview dulu terkait perusahaan. Nah, yang pertama ini ada PT KAI. Nah, PT Kereta Api Indonesia atau Persero disingkat sebagai KAI atau PT KAI. Nah, ini merupakan badan usaha milik negara Indonesia yang menyelenggarakan jasa angkutan kereta api. Nah, layanan PT KAI ini meliputi angkutan penumpang dan barang. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan pada bagian pertama ini menyampaikan mengenai leading indicators of sickness. Pada kasus PT KAI, yaitu merupakan kasus pelanggaran kode etik profesi akuntansi yang diduga terjadi manipulasi data keuangan pada tahun 2005. Perusahaan BUMN tersebut tercatat meraih laba sebesar 6,9 miliar. Padahal apabila diteliti lebih rinci, perusahaan BUMN ini mencatat kerugian sebesar 63 miliar. Kemudian bantuan pemerintah yang belum ditentukan statusnya sebesar 674,5 miliar dan penyertaan modal negara sebesar 70 miliar oleh manajemen PT KAI dalam neraca per 31 Desember 2005 merupakan bagian dari hutang. Akan tetapi pendapat berbeda dikemukakan oleh Komisaris PT KAI Hekinus Manao yang menyatakan bahwa
bantuan penyertaan modal harus disajikan sebagai bagian dari modal perseroan. Kemudian masalah persediaan dalam perjalanan berkaitan dengan pengalihan persediaan suku cadang sebesar 1,4 miliar. Kemudian dialihkan kepada unit kerja lainnya di lingkungan PT KAI. Akan tetapi belum selesai proses akuntansinya per 31 Desember 2005. Komite audit menyatakan hal ini telah bebas pada tahun 2005. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya adalah penyebab dari corporate failure yang dialami oleh PT KAI di rentang tahun 2005 sampai 2006. Yang pertama adalah disebabkan karena teknologi yang dikelola oleh PT KAI ini baru sebagian kecil proses akuntansi yang dilaksanakan dengan komputer. Sebenarnya sistem akuntansi PT KAI itu cukup modern untuk penyusunan laporan keuangan dan informasi manajemennya. Namun karena usernya itu juga belum modern, jadi hal tersebut sistem akuntansinya justru tidak berfungsi dengan baik. Kemudian penyebab yang kedua adalah adanya mismanagement. Keterkaitan antara realisasi anggaran dengan akuntansi juga merupakan masalah yang rumit karena sistem otorisasi anggaran yang kompleks. Kenyataan lain yang turut mendorong terjadinya kasus laporan keuangan PT KAI adalah bahwa proses akuntansi dan laporan keuangannya itu hanya diurus oleh bagian akuntansi saja. Jadi unit lain itu kurang terlibat dan tidak memiliki sense of belonging, sehingga hal ini jelas menyulitkan bagi bagian akuntansi. Jadi tiap-tiap unit yang ada di PT KAI itu kurang aware gitu sama pencatatan akuntansinya. Next. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya, overexpansion dan diversification. PT KAI memiliki ratusan stasiun, puluhan depo, dan gudang yang seluruhnya memiliki laporan keuangan yang terpisah. Hal tersebut berpotensi menyebabkan masalah maupun perbedaan pendapat di kemudian harinya. Selanjutnya, fraud by management. Terjadi pelanggaran kode etik profesi akuntansi, di mana diduga terjadi manipulasi data keuangan pada tahun 2005. Pada tahun tersebut, perusahaan tercatat meraih laba sebesar 6,9 miliar. Padahal apabila diteliti lebih rinci, perusahaan BUMN ini mencatat kerugian sebesar 63 miliar. Next. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Selanjutnya akan saya lanjutkan. Yang ketiga ada preventing corporate failures. Yang pertama ada audit committees sesuai dengan SA 380. Komunikasi auditor eksternal dengan komite audit merupakan faktor yang sangat menentukan dalam proses audit suatu perusahaan. Namun di kasus PT Kereta Api ini merupakan cerminan bahwa komunikasi yang intens antara auditor eksternal dan komite audit sangat diperlukan. Kendala komunikasi yang dihadapi pada kasus PT Kereta Api salah satunya dipicu oleh adanya pergantian anggota komite audit pada saat pelaksanaan audit. Auditor eksternal mengalami hambatan karena terdapat kekosongan beberapa bulan sebelum anggota komite audit yang baru diangkat. Sebagai ilustrasi mengenai kurangnya komunikasi antara komite audit dan auditor internal, sejak komite audit aktif September 2005, sampai dengan saat ini belum pernah satu kali pun terjadi komunikasi antara komite audit dengan auditor internal untuk periode audit tahun buku 2006. Next. Kemudian untuk development of environment learning mekanismenya, sarannya menerima masukan dari komplain pelanggan dan melaksanakannya. Kemudian ada memperbaiki pelayanan seperti pelaporan dan call center, dan melakukan sosialisasi penggunaan tiket digital. Kemudian untuk yang fokus on research and development, yang pertama diperlukan pemberian dukungan berupa investasi research and development sehingga pengembangan kereta berkembang dan bisa bersaing di pasaran. Contohnya seperti mengembangkan jangkauan kereta api dan perbaikan atau pembaruan gerbong, membuat jalur antrian agar penumpang
tidak berdesak-desakan, dan pengembangan sistem akuntansi dan SDM agar sebagian besar proses akuntansinya dilakukan dengan komputer. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada masalah, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Akan kelompok 2 berikan kesempatan terlebih dahulu. Pak. Izin Pak. Ya. Saya Ahmad Samatullah, absen 3 dari kelompok 2, izin bertanya ke kelompok 1. Di terkait PTKI ini saya masih bingung. Apakah yang jadi permasalahan utama di PTKI ini adalah permasalahan akuntansi atau ada masalah lanjutan lainnya yang disebabkan oleh permasalahan akuntansi tersebut? Lalu berapa besar sih pengaruh atau dampak kesalahan penerapan akuntansi itu sampai bisa menyebabkan corporate failure? Terima kasih. Baik, terima kasih Alfari. Sebelumnya ada lagi teman-teman mungkin yang ingin ditanyakan? Izin. Izin ya, saya Nika Srimarani dari kelompok 2. Izin bertanya, tadi kan ada masalah yaitu overekspansi dan diversifikasi. Salah satunya itu terdapat ratusan stasiun yang memiliki laporan keuangan yang terpisah. Nah, yang saya ingin tanyakan itu terpisah berupa pencatatannya saja atau memang tidak dikonsolidasikan gitu ya. Terus kalau memang berupa pencatatannya saja, apakah apa solusi dari masalah tersebut gitu? Makasih. Oke, baik. Terima kasih Nika. Gimana kelompok 1? Ada lagi yang lain teman-teman, dibuka untuk kelompok yang lain? Izin bertanya Pak. Silakan Devi. Langsung aja. Salah satu cause of corporate failure ini itu dikatakan technological cause. Itu dikatakan bahwa masih sebagian kecil proses akuntansi dilaksanakan dengan komputer. Saya ingin izin bertanya, apa yang melatar belakangi bahwa PTKH ini masih cenderung melakukan proses akuntansi yang secara manual? Seperti kita ketahui itu saat ini sudah cukup banyak perusahaan-perusahaan yang melakukan laporan akuntansi ini secara komputerisasi. Selain lebih efektif dan efisien juga seperti menghemat waktu dari pelaporan keuangan itu sendiri. Seperti itu. Terus juga terkait dengan hal ini, apakah sudah dilakukan suatu upaya ataupun strategi oleh PT KAI dalam mengatasi masalah ini ke depannya bagaimana? Terima kasih. Baik teman-teman, apa ada lagi yang mau bertanya? Tapi sebelumnya saya izin menjawab pertanyaan dari Devi terlebih dahulu ya. Terkait dengan teknologi kaos yang dialami PT KAI itu baru sebagian kecil proses akuntansi yang dilaksanakan dengan komputer. Ini dikarenakan karena SDM-nya yang masih belum kurang kompeten di bidang tersebut, karena mungkin masih banyak pegawai-pegawai yang lama dan pegawai milenial belum banyak yang masuk ke PT KAI ini. Nah, untuk langkah strateginya adalah mungkin dengan merekrut pegawai-pegawai yang lebih muda, yang lebih fresh di bidang teknologi seperti itu. Mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan.
Bagaimana deh? Izin menambahkan pertanyaan boleh? Terima kasih boleh. Ini pertanyaannya. Kameranya teman-teman di on kan, please. Kan tadi ada yang mau bertanya, Mikdad ya? Jadi, izin Ya. bertanya. Ya, jadi saya ingin bertanya terkait potensi ya Pak. Jadi PT KAI kan saat ini masih memonopoli pasar perkereta apian. Nah, bagaimana pendapat kelompok 1 terkait apabila ada perusahaan lain yang masuk dalam pasar kereta api? Sekian. Izin menjawab pertanyaan dari Mikdad, Pak. Mungkin untuk pendapat ini kami pendapatnya yaitu yang mana kan kalau PT Kereta Api ini kan sudah dikatakan sendiri juga oleh Mikdad bahwa PT KAI ini sudah memonopoli pasar terkait industri layanan jasa perkeretaapian. Nah, yang mana tentunya dengan hal ini juga dapat menyebabkan salah satunya memberikan tantangan yang lebih besar kepada perusahaan pesaingnya yang akan masuk ke dalam pasar perindustrian tersebut. Nah, jadi mungkin ketika ada perusahaan yang memang ingin menjadi pesaing dari PT KAI ini sendiri juga mungkin akan berpikir 2 kali untuk melakukan untuk menjadi pesaing di industri pasar tersebut gitu. Jadi dengan kemungkinan tersebut akan meminimalisir juga kemungkinan adanya perusahaan yang berani untuk masuk ke pasar tersebut gitu. Mungkin seperti itu Mikdad, dapat diterima? Terima kasih atas pendapat. Baik. Izin menjawab pertanyaan Alvaris. Jadi kasus PT KAI tersebut berasal dari pembukuan yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Nah, kesalahan tersebut dikarenakan tidak menguasai prinsip akuntansi yang berlaku umum dan dapat menyebabkan masalah yang sangat menyesatkan bagi para pengguna laporan keuangan. Mungkin seperti itu. Apakah bisa diterima, Fris? Itu, makasih dulu. Baik, sama-sama. Sudah dijawab semua, Amara? Satu lagi, Bapak. Yang dari Nika atau Nika ya? Iya, betul, Pak. Izin menjawab pertanyaan dari Nika. Terkait dengan laporan keuangan setiap stasiun yang terpisah-pisah itu terkait dengan pencatatannya. Itu sudah nantinya akan dikonsolidasi di pusat, namun karena banyak stasiun dan pencatatannya itu masih belum terstandarisasi, jadinya menyebabkan masalah saat dikonsolidasi itu. Untuk solusinya yang bisa dilakukan adalah dengan modernisasi pencatatan sehingga langsung terekam di pusat gitu. Dan juga adanya standar yang sama di tiap-tiap unit stasiun tersebut. Begitu Nika yang
bisa kami sampaikan? Apa sudah cukup? Sudah, makasih ya. Sama-sama. Silakan closing statement dari kelompok 1. Baik, jadi kesimpulannya PT KAI ini hampir saja mengalami corporate failure di rentang tahun 2005 sampai 2006 itu dikarenakan adanya beberapa hal, yaitu terkait dengan teknologi cost, mismanagement, over expansion, dan fraud by management. Untuk langkah-langkah yang bisa dilakukan adalah dengan modernisasi dan rekrutmen pegawai yang lebih kompeten di bidang dan yang lebih mengerti di bidang teknologi. Sekian dari kelompok 1. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siap. Terima kasih teman-teman semua. Kita berikan applause untuk kelompok 1. Kita masih ada waktu beberapa menit. Ini beberapa evaluasi saya ya untuk perasaan. Jadi tiap kelompok ini ada kelebihan dan kekurangannya. Tapi intinya saya minta tolong ke depannya itu satu kelompok itu ada satu orang yang sebagai moderator yang berfungsi mengatur alur komunikasi ya antara jawaban pertanyaan dan juga membagi, mungkin nanti menyampaikan siapa yang akan menjawab, mendorong para peserta untuk mengajukan pertanyaan. Ini sedikit evaluasi untuk kelompok 2. Source-nya nih, tadi saya lihat yang pertama kok Tribun News gitu. Ini nggak make sense itu loh. Kita kan teman-temannya akademis nih. Kalau mau pakai source, karena ini membahas bisnis, ambillah koran bisnis. Atau at least koran mainstream yang bukan bisnis tapi mempunyai nilai kevalidan yang tinggi ya, seperti Kompas gitu kan, terus Investor Daily, Bisnis Indonesia, pakailah itu sebagai sumber utama misalkan. Terus referensinya semua kelompok tidak ada kecuali satu, kelompok 5. Kelompok 5 ada referensi, terus kelompok lain belum ada. Terus analisis ya, ini juga tadi saya lihat nggak ada kelompok yang membuat tabel atau grafik yang menggambarkan analisis kinerja keuangan sebelumnya. Respons kepada pertanyaan, alhamdulillah semuanya lumayan bagus ya. Cepat dan dengan keterbatasan waktu teman-teman sudah bisa melakukan analisis ya. Kelompok 3 saya lihat sumbernya ada ya, tapi akademik jurnalnya belum ada di situ, atau 1-2 mungkin tadi ya. Perlu ditambahkan juga dengan sama seperti kelompok lain, kinerja di masa lalu dianalisis. Tampilkan tabel dan grafik ya. Jadi berbicara itu lebih nyaman dibandingkan, bukan berbicara, maksudnya pendengar itu lebih tertarik untuk mengikuti karena dia melihat ada pergerakan di situ. Dilihat dari tahun ke tahun. Ini kelompok 4 referensinya belum ada, yang lainnya juga permasalahannya hampir sama. Kelompok 5 ini terima kasih nih. I think this is the best performer ya untuk kelas kita hari ini. Cuman format referensinya disesuaikan dengan APA, ada beberapa ya. Analisisnya memuaskan dan ada graphs and tables yang membuat kita lebih mudah menangkap. Juga ada peran sebagai moderator untuk mengatur jalannya diskusi. Ini kelompok 1, ini juga masukan dari saya. Untuk PT Kereta Api, tadi saya sependapat dengan jawaban teman-teman kelompok 1. Perusahaan memang sekarang sudah lumayan bagus loh. Kereta Api itu sudah cukup bagus dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu. Ada satu kendala teknologi ya, yang saya pernah baca di media bahwa jarak antar rel kita itu ya, jarak antar rel, kalau teman-teman perhatikan itu peninggalan zaman Belanda. Jadi jaraknya itu dengan menggunakan teknologi zaman dulu gitu. Nah,
Sedangkan kereta-kereta produksi zaman sekarang itu lebih lebar. Teman-teman di sini ada pernah naik kereta tingkat. Itu kalau teman-teman ada kesempatan, insya Allah nanti ya teman-teman bisa dapat kuliah luar negeri di Sydney itu keretanya tingkat. Itu kereta itu ya untuk komuter ya, bukan kereta jarak jauh. Untuk komuter seperti kita Jakarta, Depok, Bogor itu mereka katanya tingkat. Kenapa bisa tingkat? Karena jarak antar relnya itu lebar, sehingga keretanya bisa agak besar dan di atasnya itu memungkinkan jadi dua lantai gitu loh. Nah kita itu jarak antar relnya kecil, jadi kalau bikin kereta tingkat itu nggak aerodinamis, akan roboh lah ketika tikungan. Nah jadi ketika KAI ingin membeli kereta tingkat itu susah mereka, kereta jalur relnya itu kecil. Nah, jadi mereka ada opsi nih pilihannya. Apakah mungkin ya mereka itu merubah relnya di seluruh Indonesia itu dilebarin? Bayangkan teman-teman, kalau harus membongkar semua rel, dilebarin untuk mengikuti perkembangan zaman. Bahkan dengan kereta-kereta Jepang yang kita dikasih sumbangan kereta bekas dari Jepang itu, sebenarnya kereta dari Jepang itu ukuran jarak antar rodanya itu juga sudah besar, sudah lebar. Karena mengikuti perkembangan rel yang juga sudah lebar. Ketika dapat kereta itu, akhirnya yang dirubah adalah rel, bukan relnya, tapi roda dari kereta yang disumbangkan dari Jepang itu kita bongkar, kita sempitkan agar sesuai dengan relnya. Ini tantangan nih. Bagaimana kalau kita mau bongkar semua rel seluruh Indonesia supaya bisa punya kereta tingkat itu loh. Itu tantangan yang luar biasa besar dan saat ini bukan prioritas utama sih dari KAI karena mereka masih berjuang untuk survive ya. Insya Allah sih survive mereka melewati masa pandemi ini. Demikian dari saya. Teman-teman ada pertanyaan lagi? Umum aja silakan. Not just about this topic. Kalau tidak ada, selamat berakhir pekan dan salam sehat selalu. Sampai jumpa kembali pekan depan. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak.